Setelah kebangkitannya, Yesus tidak langsung naik ke surga. Ia menunggu selama 40 hari. Mengapa? Apa yang membuat Yesus tetap tinggal di bumi setelah menang atas kematian? Yesus disalibkan, mati, dikecam, dihina. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kubur itu kosong. Dan itu jadi bukti bahwa kematian tidak mampu menahannya. Lukas 23 ayat 50 mencatat bagaimana Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar, menguburkan tubuh Yesus. Ia tidak sendiri. Para perempuan pengikut Yesus ikut hadir, ikut menangis, ikut merawat. Matius 28 ayat 8 mencatat kisah mengejutkan. Pagi-pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur dan menemukan bahwa batu telah terguling. Kubur kosong. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bangkit. Ia hidup kembali. Tapi, mengapa dia tidak langsung ke surga? Karena ada misi penting yang belum selesai. Selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan tangannya, lambungnya, bahkan makan bersama mereka. Mencatat kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka sedih, bingung, dan kehilangan harapan. Tapi Yesus datang, berjalan bersama mereka, membuka pikiran mereka, hingga akhirnya mata mereka terbuka dan mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara?" Yohanes 20 ayat 24. Thomas yang meragukan. Ia tidak percaya Yesus telah bangkit. Sampai Yesus sendiri datang dan berkata, "Taruh jarimu di sini dan jangan tidak percaya lagi, tapi percayalah." 1 Korintus 15 ayat 6 menyebutkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Ini bukan ilusi, bukan rekayasa. Yesus sungguh hidup dan banyak yang menjadi saksinya. Dan nubuatan ini digenapi dalam Markus 16 ayat 6. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Yesus punya 3 tujuan utama selama 40 hari ini. 1. Membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit. Bukan sekedar roh, tapi tubuh yang hidup. 2. Membangkitkan iman dan semangat murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 19 menceritakan bagaimana mereka bersembunyi dalam ketakutan. Yesus datang dan memberi damai sejahtera. Ia mengangkat mereka dari keterpurukan. 3. Memberikan amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ia memberikan mandat, kuasa, dan arah. Inilah awal dari pergerakan Injil ke seluruh dunia. Setelah 40 hari, saatnya Yesus kembali ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ketika ia mengatakan itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 2 malaikat berkata, "Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke surga." 40 hari, bukan tanpa alasan. Itu adalah hari-hari pemulihan, hari-hari persiapan, dan para murid memulai perjalanan iman mereka dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, bukti bahwa kebangkitannya nyata. Jangan lupa share video ini, supaya dunia tahu bahwa Yesus hidup, naik ke surga, dan akan datang kembali. Katakan amin.